Salam kebangkitan anak muda. Hari ini jumpa kembali dengan saya Mulyono Sakaria dan saya ingin memberikan tips and tricks tentang memilih investasi. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah setiap orang memiliki tipe profil resiko. Ya, ada lima tipe. Nah, kita bisa lihat kita itu tipe yang mana. Yang pertama tipe agresif. Jadi memiliki profil resiko yang agresif. Lalu tipe berkembang. Yang ketiga tipe seimbang. Yang keempat tipe konservatif. Dan yang kelima sangat konservatif. Nah, dari tipe ini nanti kita bisa menentukan kita harus memilih investasi yang seperti apa. Lalu kita cari tahu tujuan investasi. Tujuannya yang pertama, melindungi kekayaan kita dari inflasi. Lalu yang kedua, konsumsi di masa depan yang lebih besar. Karena di masa depan ada kemungkinan biaya-biaya itu bertambah. Lalu yang ketiga, pembayaran yang tidak menentu di masa depan. Jadi kita punya tujuan untuk kita kenapa berinvestasi, karena kita mau supaya kekayaan kita terlindungi, supaya konsumsi di masa depan yang bertambah itu kita punya daya beli yang cukup juga. Lalu pembayaran yang tidak menentu di masa depan itu, kalau kita punya investasi yang terus berkembang, maka kita punya daya keuangan kita itu lebih kuat. Lalu kita lihat time horizon-nya. Untuk investasi itu dibagi tiga, ada jangka pendek. Jangka pendek itu di bawah 1 tahun. Jangka menengah 1 sampai 3 tahun. Lalu jangka panjang. Jangka panjang itu di atas 5 tahun. Nah, apa saja keuntungan dari masing-masing time horizon ini? Yang pertama, jangka pendek. Likuiditasnya tinggi. Karena ini dapat diambil kapan saja. Lalu transaksinya mudah. Lalu selanjutnya, tetapi sayangnya suku bunganya rendah dan lebih kecil, lebih rendah dari inflasi. Contohnya tabungan. Tabungan memiliki bunga yang lebih rendah dari tingkat inflasi. Otomatis kalau kita hanya menabung, kita tidak bisa melawan inflasi. Sehingga kalau pendapatan kita tidak naik, maka otomatis uang kita sepertinya berkurang karena harga pada naik, tetapi pendapatan kita tetap. Nah, lalu contoh yang lain selain tabungan adalah deposito. Deposito yang di bawah 1 tahun. Misalnya yang 1 bulan, yang 3 bulan, 6 bulan. Itu bisa diambil kapan saja, hanya ada penalti kalau kita ambil kapan saja. Tapi selama itu di bawah 1 tahun, ini termasuk jangka pendek. Lalu yang kedua, jangka menengah. Likuiditasnya tinggi, tapi ada jangka waktu tertentu. Jadi tidak bisa sembarangan diambil. Dan kalau misalnya kita ambil sama seperti deposito yang di bawah 1 tahun, itu kena penalti juga. Kalau belum jatuh tempo, kita ambil akan kena penalti. Lalu yang selanjutnya, keuntungannya suku bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa. Ya, jadi contohnya itu adalah deposito yang di atas 1 tahun, obligasi, dan emas. Emas di sini bukan perhiasan tetapi logam mulia. Logam mulia kalau kita invest di jangka menengah mungkin bisa menghasilkan return, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, lebih tinggi daripada tabungan biasa. Lalu yang ketiga, jangka panjang. Tidak seliquid jangka pendek, ya, tidak bisa diambil kapan saja. Kalau diambil jangka pendek, maka kemungkinan besar kita akan mengalami kerugian. Lalu yang selanjutnya, return-nya lebih tinggi apabila kita memilih produk yang tepat dan waktunya panjang. Lalu selanjutnya, harganya, jadi keuntungan return yang kita akan peroleh itu tergantung harga pada saat kita transaksi. Pada saat jatuh tempo itu
atau pada saat kita cairkan itu harga pasarnya waktu itu berapa. Jadi itulah yang akan kita miliki. Contohnya saham, emas logam mulia, properti. Ya, properti bisa rumah, bisa apartemen, bisa tanah. Nah, tips terakhir ingin saya berikan kepada saudara adalah satu kalimat. Don't put your eggs in one basket. Jangan taruh semua danamu di satu tempat, karena itu bisa berbahaya. Demikian tips and tricks dari saya. Tuhan memberkati. See you on the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita masih ada di dalam seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Bersama saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria dan kita akan membahas secara lebih detail pada hari ini bagaimana cara untuk memilih investasi. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi masih dalam seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Ya. Dan secara spesifik kita akan membicarakan tentang memilih investasi. Ya. Ya. Kalau bicara soal investasi ini di kalangan anak muda biasanya suka didorong, ayo kita mulai belajar investasi. Ya. Ya. Saya mau tanya nih Bang Mul, apa pentingnya untuk kita bisa mengenali profil resiko investasi? Dan bagaimana cara kita mengetahui profil resiko investasi kita sendiri gitu? Iya. Untuk mengetahui profil resiko investasi, sebenarnya itu ada seperti tes begitu untuk mengetahui kita ini tipe yang mana. Karena ada 5 tipe, ya. Yeah. Ada yang agresif, ya. Ada yang berkembang, ada yang seimbang, ada yang konservatif dan ada yang sangat konservatif. Yeah. Nah, yang membedakan ini semua, kalau agresif orangnya artinya high risk. Jadi lebih berani mengambil resiko. Yeah. Ya. Kalau yang berkembang ya di bawahnya dikit. Ya. Gitu. Kalau misalnya yang seimbang, ya terkadang dia berani, terkadang yang ya 50-50 kan, seimbang makanya. Lalu ada yang konservatif. Nah, kalau yang konservatif itu dia nggak terlalu high risk. Orangnya agak low risk, ya nggak mau mengambil resiko lebih besar gitu. Dan kalau yang terakhir yang sangat konservatif, ini benar-benar nggak mau ambil resiko gitu. Jadi prinsip di dalam investasi high return, high risk. Jadi kalau kita mau dapat bunga yang lebih besar, ya atau pendapatan yang lebih besar dari investasi kita, resikonya lebih besar juga. Semakin rendah apa yang akan kita dapat, semakin rendah resikonya. Ya, contohnya kalau yang resikonya besar adalah saham. Ya, kalau saham itu kan resikonya besar karena dia bisa naik kapan saja, banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa naik kapan saja, bisa turun kapan saja. Lalu kalau dibandingkan dengan tabungan, tabungan kan rata-rata bunganya kecil. Itu sebabnya kalau tabungan kita tidak bilang investasikan uangmu di tabungan, nggak bisa. Kenapa? Karena tujuan investasi salah satunya adalah melawan inflasi. Jadi kalau bunga tabungan biasa, ini pasti di bawah inflasi. Dengan perkataan lain, kalau harga naiknya 5%, bunga nggak akan bisa sampai 5%. Ya, bunga tabungan biasa. Makanya kenapa investasi itu penting? Karena untuk melawan itu tuh. Khususnya melawan inflasi yang membuat harga pada naik. Ya. Lalu setelah itu kalau kita udah tahu tipe kita, profil kita, nah kita bisa kira-kira, kita mulai telusuri. Kalau kita yang agresif, ya agresif, kita mulai telusuri saham mana yang track recordnya bagus, ya, yang jangan yang nanti naik turun bisa naik turun gitu. Nah kita semuanya itu mesti dipelajari.
Iya. Kita tidak bisa pakai istilahnya kita cuma lihat aja ini saham A, B, C, terus kita main tunjuk-tunjuk, kita tutup mata, begitu kita buka mata, nah dapat nih, udah saham B. Iya. Nggak bisa begitu, tapi Iya, kita iya. mesti pelajari, ada teknisnya, ada fundamentalnya, jadi Iya. kita mesti pelajari semua, nah dari situ semua baru kita menentukan. Iya. Tetapi memang enaknya sekarang sudah banyak manajer investasi. Iya. Jadi kita bisa tanya pendapatnya, tetapi tetap kita yang harus memutuskan. Iya, iya. Kita yang harus memutuskan kita mau ambil yang mana. Jadi kalau mau tahu caranya bagaimana, ya harus ikut tesnya. Tetapi yang gampangnya begini, kebanyakan ini bergantung kepada usia seseorang. Oh, jadi bergantung sama usia gitu? Ya, semakin muda semakin agresif. Oh, Semakin tambah usia, semakin konservatif. iya. Jadi orang makin tambah usia kan nggak mau ambil resiko yang terlalu besar. Tetapi kalau yang muda, Iya. kadang dia bukan mau ambil resiko sebenarnya. Dia lihat returnnya, dia lihat bunganya besar, resiko dia nggak mau lihat. Mungkin semangat muda kali gitu. Semangat muda. Pokoknya jalanin dulu. Iya, Urusan belakangan gitu. Tetapi kan orang kalau makin tambah usia, makin bijaksana, Iya. makin banyak pertimbangannya. Iya, Jadi iya. kalau ambil ini resikonya besar. Jadi udah yang dibawanya aja. Iya. Walaupun lebih rendah, tapi kan resikonya lebih kecil. Iya. Nah, seperti itu. Jadi secara garis besar dari usia bisa dilihat juga, tetapi itu tidak mutlak. Iya. Karena ada orang yang masih muda, energik, tapi tetap konservatif. Iya, iya. Ya, ngelihat ini returnnya tinggi, tapi resikonya gede, nggak mau. Gitu. Iya. Jadi Iya. kembali lagi ke orangnya. Nah, kita bisa tes itu, mereka itu punya jiwanya seperti apa, kita bisa tes. Nanti kalau sudah dites, hasilnya baru bisa kita beritahu, oh berarti yang ini agresif, yang ini berkembang, yang ini seimbang. Nah, kayak begitu kira-kira. Iya, iya. Nah, saya mau tanya nih Bang Mul, untuk masing-masing profil risiko investasi ini, investasi apa nih yang cocok nih jenisnya gitu? Iya, kalau yang sangat konservatif, otomatis dia cuma mainnya di tabungan. Iya. Karena sangat konservatif kan. Iya. Dan mungkin juga saking konservatifnya, mungkin juga ada yang tidak mau taruh uang di bank. Jadi lebih baik dia taruh di brankasnya sendiri. Lebih percaya kepada brankas daripada bank. Iya, iya. Jadi ada yang seperti itu. Lalu kalau yang lainnya gimana? Tipe apapun yang pasti harus dibagi-bagi. Karena kan prinsipnya jangan taruh telur, semua telur di satu keranjang. Iya, iya. Jadi harus dibagi-bagi. Dana kita jangan semuanya taruh. Misalnya kita lihat, oh ini di saham, misalnya saham yang agresif aja, karena returnnya tinggi kan. Oh ini saham ini naiknya tinggi nih. Iya. Ya, dulu mungkin kita beli harganya 150. Sekarang bisa 1.500. Lalu kita beli kita hit di 1.500. Nah, kita nggak bisa lihat dari 150, 1.500, terus habis 1.500 nanti 15.000 nih. Nggak bisa begitu. Iya, iya. Kita lihat lagi kondisi pasarnya sekarang ini, produknya apa, kondisi pasarnya bagaimana. Kalau lagi turun ya nggak mungkin dia naik lagi. Ada kemungkinan kalau dia sudah menyentuh yang tertinggi, justru dia akan balik turun. Iya, iya. Jadi kita mesti lihat lagi dan benar-benar mesti dipelajari. Iya, Ya. iya. Oke, Bang Mul. Nah, secara general, hal apa aja sih yang harus kita perhatikan dalam melakukan investasi kita? Dan bagaimana cara menentukan jangka waktu investasi yang tepat, Bang Mul? Untuk menentukan investasi jangka waktunya ya. Iya. Jadi gini, semakin agresif orang, dia mesti sediakan waktu yang cukup panjang. Karena yang high return itu mesti jangka panjang. Iya. Nggak bisa jangka pendek. Kalau jangka pendek, pasti low return.
Ya, pasti rendah returnnya, pasti rendah bunganya. Jadi kalau mau makin besar, artinya pastikan dana kita ini tidak dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Dalam jangka waktu yang panjang artinya di atas 5 tahun. Ya, jangka waktu yang panjang itu di atas 5 tahun. Kalau menengahkan 1 sampai 3 tahun. Nah, yang perlu kita perhatikan waktu kita memilih investasi, yang pasti pertama kita lihat produk atau apa yang kita kuasai. Misalnya kita lebih kalau nabung kan kita di bank. Mungkin saham perbankan mungkin itu lebih familiar dibandingkan kita lihat saham yang lain. Ya. Lalu kalau kita sudah lihat gitu, kalau kita mau taruh, ya kita mesti kenali. Karena kalau tidak kenal, itu sama juga kita buang uang. Ya. Apalagi untuk yang modelnya seperti saham itu, karena itu bisa tiba-tiba dengan kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini, dari yang tinggi bisa langsung turun drastis, tapi ada juga yang levelnya di bawah tiba-tiba bisa naik drastis. Jadi kalau kita salah memilih, habis dana kita. Jadi itu memang perlu ilmunya, kita perlu pelajari, kita perlu mengetahui. Lalu kalau misalnya waktunya belum tepat, jangan yang panjang dulu. Yang pendek dulu, apalagi sekarang ini jangka yang pendek itu lebih memungkinkan sepertinya. Sehingga ketika ada kesempatan kita bisa taruh di tempat-tempat yang lebih tepat. Gitu. Jadi kalau belum tahu pasti, tidak apa, dananya taruh di tempat yang aman dulu aja. Kalau sudah pasti, baru kita berinvestasi. Oke, Bang Mo. Nah, saya mau tanya nih, Bang Mo. Jadi sebenarnya menabung versus investasi, mana yang harus kita prioritaskan nih, Bang Mo, dalam hal ini? Dan kemudian berapa persen atau bobot atau persentase yang harus kita sisihkan nih untuk hal tersebut gitu? Menabung dengan investasi. Investasi itu perkembangan dari menabung. Kalau kita tidak ada tabungan, tidak ada yang akan diinvestasikan. Kita tidak mungkin investasi, sekali lagi, jangan investasi dari pinjaman. Kita pinjam, kita berpikir pinjam misalnya bunganya 3%. Ada investasi mau berikan bunga 4% misalnya. Kan lebih tinggi, kita untung 1%. Nah, hati-hati kalau ada orang iming-imingi investasi yang lebih besar dari bunga pinjaman, kemungkinan itu investasi bodong. Investasi yang yang bohong gitu. Jadi ini perusahaannya sebenarnya tidak ada, fiktif. Tapi dia berani berikan untuk pertama, kan sekarang banyak ya, investasi bodong, investasi fiktif. Bulan pertama kita dapat returnnya sesuai dengan istilah kontraknya lah, sesuai. Dapat berapa kita terima. Bulan kedua terima, bulan kedua terima. Kalau dia kita mendapatkan sesuatu yang bunganya itu terlalu tinggi, itu yang perlu hati-hati. Artinya ini ada sesuatu. Kenapa dia bisa kasih yang tinggi? Apalagi perekonomian seperti sekarang tiba-tiba dikasih yang tinggi. Artinya dia mau menghimpun dana dari masyarakat, dan untuk masyarakat bisa percaya, dia perlu buktikan dikasih. Dan kecenderungan orang, entah kenapa, kecenderungan orang, misalnya taruh 7 juta sebulan, lalu dapat returnnya itu 1 juta misalnya. Tinggi kan itu. Sebulan 1 juta, tinggi. Sebulan 1 juta, dapat 1 jutanya. Kalau dia kali 2, dia pikir dong, dapat 2 juta. Dikali 2. Taruh lagi 7 juta. Dapat 2 juta. Taruh lagi 21 juta.
Iya. Nanti lama-lama dia taruh lebih banyak. Dia merasa, dia udah menikmati kan. Tetapi yang dia taruh itu jauh lebih besar dari yang dia sudah nikmati. Iya. Tiba-tiba yang punya investasi ini tidak tahu ada di mana. Hilang gitu aja. Hilang ya. begitu saja. Terus ketika ke tempatnya yang namanya kantor itu, ternyata itu adalah ruko milik orang. Iya. Dan dia cuma sewa. Iya. Dan sewanya belum selesai juga buat dia mah nggak masalah. Rugi sedikit tapi udah untung banyak. Iya, iya. Dan kita tidak tahu di mana dia. Itu sebabnya kalau ada investasi yang iming-imingnya terlalu tinggi, justru itu harus hati-hati. Iya, iya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diberikan Tuhan Roh Kudus. Iya. Sehingga ketika kita memilih investasi, ini pasti Roh Kudus akan beritahu, ada radarnya. Iya. Kalau ini kurang benar, ini pasti akan bunyi nih. Iya. Ya, alarmnya bunyi. Oh, ini tidak benar. Iya. Jadi jangan tergiur dengan iming-iming. Lebih baik kita tunda saja waktunya sampai kita tahu ini investasi yang pasti. Iya. Dan ini orangnya tidak kabur. Iya. Dan ini pasti akan mengembalikan dana kita. Iya, iya. Walaupun lebih rendah tidak apa. Iya. Tapi resikonya jauh lebih kecil. Nah, kalau ini bukan masalah kita agresif apa enggak. Kalau uang kita dibawa kabur, ini masalah dibohongin. Iya, Bukan iya. masalah tipe kita agresif atau bukan. Iya. Ya. Jadi jangan sampai kita tergiur. iya. Ya. Kembali lagi pakai semua yang Tuhan sudah berikan dalam kita. Iya. Ada Roh Kudus di dalam kita, pakai itu. Ikuti tuntunan Roh sehingga kita bisa berinvestasi dengan tepat. Iya, iya, amin. Iya, oke Bang Mul. Nah, sekarang saya mau tanya nih, untuk seseorang yang baru mengenal dunia investasi, apakah lebih baik belajar terlebih dahulu, baru kemudian berinvestasi, atau sambil belajar kita sambil terjun aja udah gitu? Karena ini yang seringkali jadi dilema nih untuk orang yang baru belajar investasi gitu. Bingung nih, gimana nih baiknya gitu. Terkadang soal waktu ya, terlalu terburu-buru itu tidak baik. Iya, Tetapi terlalu lama tidak baik juga. iya, Artinya yang paling baik waktu adalah kalau kita sudah siap. iya, Jadi kapan kita mesti berinvestasi? Kalau kita sudah siap. iya, Apakah kita perlu belajar? Jelas. iya, Khususnya kalau kita mau investasi di mana, nah produk itu perlu kita pelajari. Iya. Jadi kita tidak pelajari semuanya, karena kalau pelajari semuanya otomatis panjang dan Iya. lebar. Kita pelajari saja produk yang kita mau investasikan ini di mana. Kita pelajari, nah setelah kita mulai ada pengertian, baru kita investasi. iya, Tapi investasinya jangan banyak-banyak, karena uji coba kan. iya. Sedikit dulu. Tetapi yang harus kita lihat, kalau kita mau investasi, pastikan dana kita itu sudah besar. Iya, Karena kalau kita mau investasi, apalagi investasinya misalnya ikut orang lain. iya, Kalau kita investasi seperti itu, siap-siap uang kita hilang. iya, Ya, apalagi kalau kita main yang seperti forex, ya, iya. investasi-investasi seperti itu, trading online. Iya. Nah, kita siap-siap uang kita hilang. Jadi memang udah harus siap gitu ya mentalnya Iya, gitu. makanya waktu yang tepat untuk kita berinvestasi adalah kalau kita sudah siap. Iya, iya. Kita siap nggak hilang? High return nggak? High return. Tapi kalau hilang, bisa semuanya. Iya. Gitu. Jadi, kalau kita sudah siap hilang, oke, kita coba. Kan kalau kita dapat, syukur. Iya. Tapi kalau hilang, kita udah siap. Gitu. Iya, iya. Jadi, lebih baik kita pelajari dulu, jangan terburu-buru. Karena iya. investasi itu tidak akan hilang. Iya. Kapanpun kita siap, investasi itu produk-produknya selalu ada. Iya, Ya, iya. tidak akan hilang. Lalu nggak usah berpikir, ya coba tuh investasi itu. Oh, udah dapat uangnya cukup banyak nih. Kalau lihat yang lain berhasil gitu ya. Iya. Tetapi kita masih berpikir gini, tapi kalau misalnya gagal, kan kita juga selamat gitu. Iya, Jadi lebih baik kalau kita sudah siap, baru kita masuk ke investasi. Dan kembali kepada prinsip investasi,
jangan taruh semuanya di satu produk. Iya. Jangan taruh semua dana kita di satu tempat. Iya. Mesti dibagi. Walaupun kelihatannya ini investasinya bagus sekali. Sebagus-bagusnya investasi, tetap ada resiko. Iya, iya. Bahkan untuk perbankan, itu kan dijamin pemerintah. Iya. Ya, bunganya rendah. Low risk kan? Iya. Low risk itu bukan no risk. Iya. Jadi resikonya tetap ada walaupun kecil. Tetapi ingat ketika ada krisis, uang kita juga tidak bisa diambil. Iya. Mesti tunggu banyak yang dikerjakan, udah berapa tahun baru bisa diambil. Itu juga yang kecil yang bisa ambil. Iya. Tapi yang dananya besar, cuma bisa berapa yang diambil. Jadi semua yang namanya kita taruh uang, itu pasti ada resikonya. Iya, iya. Tetapi kita tetap harus berani menempuh resiko itu. Kembali ke ini kita, ke tipe resiko kita, apa, profil kita apa. Kalau kita konservatif pun, kita bisa taruh di bank. Yang jangka pendek di bawah 1 tahun. Kita mungkin bisa main deposito dulu. Deposito kan cukup aman yang di bawah 1 tahun ya. Cukup aman. Jadi krisisnya kita bisa kira-kira ini lagi krisis atau tidak, bagaimana gitu. Jadi kita bisa taruh di situ yang sebulan-sebulan juga bisa. Jadi kalau udah sebulan kita bisa perpanjang lagi. Jadi kita mulai belajar mengenal dunia investasi dulu. Jangan kita langsung mau yang high risk, karena high return. Jangan dulu. Jadi pelan-pelan aja. Pokoknya kita tahu semua produk investasi tidak akan lari. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap ada. Oke, Bang Mul. Nah, terakhir nih Bang Mul. Kan kemarin sebenarnya minggu lalu sudah dibahas juga sebaiknya jangan melakukan investasi di masa pandemi ini. Tapi kalau boleh saya tanya, kira-kira investasi apa nih yang cocok di kala pandemi ini gitu? Investasi yang cocok, kalau bicara investasi berarti tabungannya udah besar nih ya. Kalau tabungannya kecil jangan bicara investasi. Bicara pokoknya bentuk dana darurat dulu ya, bentuk untuk yang lain-lain dulu. Nah, kalau dananya sudah besar, ya mau investasi yang cocok sekarang. Investasi tunggu waktu kalau ada yang jual rumah, properti. Properti ya jadi ya. Properti. Karena di masa pandemi ini daya beli masyarakat turun. Daya beli masyarakat turun artinya termasuk orang-orang kaya, daya belinya juga turun. Karena kan perusahaannya omsetnya turun, labanya juga turun. Nah, kalau mereka daya beli turun, mau tidak mau asetnya dijual. Dan dalam keadaan BU, ya butuh uang, pasti dijual di bawah harga pasar. Kalau di bawah harga pasar, berarti kan lebih murah. Kalau kita ada dananya, boleh kita investasi di situ. Kita beli, tapi ingat belinya jangan kredit. Karena kalau beli kredit, kitanya yang cicil ke bank, nanti kita yang kena bunganya lagi. Kalau bunganya naik, kalau bunganya tidak fix, ya kebanyakan kan bunga KPR itu fixnya di depan, terus tahun-tahun belakangnya nggak fix gitu. Jadi kalau tidak fix, kita itu jadi kayak main roller coaster gitu. Jadi kita bisa nanti ke atas, nanti ke bawah, dan kebanyakan bunganya itu jarang turun, kebanyakan naik. Kalau naik kitanya yang repot. Jadi nanti properti ini yang kita sudah beli, kita jual lagi, malah di bawah harga yang kita beli lagi. Jadi pastikan kita punya dananya cash. Ya. Kalau sudah cash kita beli itu baik. Itu jauh lebih baik. Oke Bang Mul. Pertanyaan tadi menutup episode kita kali ini tentang investasi. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di dalam episode yang pastinya akan lebih menarik lagi. Terima kasih Bang Mul untuk kehadirannya pada episode kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian saudara untuk episode hari ini. Jika saudara tertarik untuk membeli buku Hutang No Way, Uang No Problem, saudara bisa melakukan pemesanan via Instagram JGF Indonesia melalui DM. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam.
Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.